anak-anak? Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Oke, alangkah lebih baik sebelum kita memulai mata pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu meminta salah satu murid memimpin kita dalam doa. Oke, mari kita berdoa dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sebelum kita memulai mata pelajaran kita, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Lucia Waluhari, Hadir, Bu. Selalu hadir, Bu. Erniati Peda, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Iya, Bu. Oke. Baik, materi kita hari ini Lembaga Jasa Keuangan dalam Perekonomian Indonesia. Apa ada anak-anak yang tahu apa itu lembaga keuangan? Tidak tahu, Bu. Oke, Ibu akan jelaskan ya. Iya, Bu. Lembaga keuangan adalah perusahaan atau badan usaha yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan. Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga tersebut akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan. Apakah itu penghimpunan dana masyarakat dan atau jasa-jasa keuangan lainnya? Apakah sudah mengerti dari penjelasan yang tadi Ibu jelaskan? Sudah, Bu. Oke, dari lembaga jasa keuangan dalam perekonomian ini ada 4 topik. Yang pertama itu pengertian OJK, terus yang kedua tujuan terbentuknya OJK, terus yang ketiga peran OJK, terus yang keempat fungsi, tugas dan wewenang OJK. Oke, kita lanjut pada topik pembahasan yang pertama yaitu pengertian OJK. Apa ada yang tahu apa itu pengertian OJK? Tidak tahu, Bu. Oke, Ibu akan menjelaskan pengertian OJK itu apa. Pengertian OJK itu otoritas jasa keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, dana pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Bagaimana penjelasan Ibu? Apakah ada yang belum mengerti dari penjelasan Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kita lanjut pada topik pembahasan yang kedua, yaitu tujuan terbentuknya OJK. Apa ada yang tahu tujuan terbentuknya OJK? Tidak tahu, Bu. Oke, Ibu akan menjelaskan. Tujuan terbentuknya OJK, salah satu karakteristik khusus yang dimiliki OJK serta menjadi nilai tambahan beredaran OJK sebagaimana diamanatkan dalam UU OJK adalah kewenangannya di bidang edukasi dan perlindungan. Komponen kewenangan ini dicerminkan dalam amanat pasal 4 UU OJK yang menyebutkan bahwa pembentukan OJK dilakukan dengan tujuan agar yang pertama, keseluruhan kegiatan dalam sistem jasa keuangan terselenggaranya secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Terus yang ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Apa ada yang ditanyakan tentang tujuan terbentuknya OJK? Tidak ada, Bu. Jelas, Bu. Jadi kita melanjutkan ke topik yang ketiga yaitu peran OJK. Apa ada yang tahu apa itu peran OJK? Tidak tahu, Bu. Oke, Ibu akan menjelaskan. Peran OJK orientasi jasa keuangan yaitu yang pertama, menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Terus yang ketiga, melaksanakan tugas pengaturan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Terus yang ketiga, dalam pengawasan dan pengaturan bisnis, bank sangat luas karena mencakup pengaturan dan pengawasan secara
mikroprudensial. Yang ketiga tuh. Oke. Kita akan menjelaskan topik yang ketiga tentang fungsi, tugas, dan wewenang OJK. Ada yang tahu apa itu fungsi, tugas, dan wewenang OJK? Tidak tahu, Bu. Oke, Ibu akan menjelaskan. Fungsi, tugas, dan wewenang OJK. Dan tugas OJK adalah fungsinya untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campuran tangan pihak lain. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap yang pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Terus yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Terus yang ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian dan pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Oke, materi kita cukup sampai di sini. Jadi Ibu akan adakan kuis. Oke, Bu. Oke, kuisnya akan dijadikan nilai tugas. Yang menjawab kuis di mana? Kalau ada yang menjawab kuis dengan benar, akan mendapatkan 10 poin. Oke, kuis dimulai ya anak-anak. Apa itu lembaga keuangan? Yang jawab benar? Lembaga keuangan adalah suatu perusahaan atau badan usaha yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga tersebut akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan. Apakah itu penghimpunan dana masyarakat dan atau jasa-jasa keuangan lainnya. Oke. Itu saja yang saya jawab. Oke, jawabannya sangat benar ya. Jadi kita berikan aplaus ya buat Mbak Erni. Jadi Erni mendapatkan 10 poin. Oke, pertanyaan yang berikutnya. Apa itu pengertian OJK? Ayo, siapa? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan. Pengertian OJK itu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Itu saja, Bu. Oke, jawabannya benar, tapi di kesalahan tahun. Jadi Ibu akan memotong 2 poin. Jadi kamu mendapatkan 8 poin. Oke, Bu. Oke, karena Lisa mendapatkan 8 poin ini karena dia kesalahannya di tahun. Ya, Bu. Oke. Jadi kita pertanyaan yang berikut ya. Apa itu peran OJK? Ayo, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan. Peran OJK, peran otoritas jasa keuangan yaitu yang pertama menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Yang kedua, melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Yang ketiga, dalam pengawasan dan pengaturan, bisnis bank sangat luas karena mencakup pengaturan dan pengawasan secara mikroprudensial. Itu saja, Bu. Oke, jawaban yang sangat benar. Jadi kita berikan aplaus untuk Lisa. Oke, Lisa mendapatkan tambahan 10 poin lagi.
Oke. Jadi kita pertanyaan yang berikutnya yaitu pertanyaan yang berikut itu apa fungsi dari OJK? Ayo siapa yang mau menjawab? Silakan. Mbak Erni? Fungsi dari OJK. Ayo. Oke. Ayo siapa? Saya, yang Bu. mau menjelaskan? Oke, bisa. Fungsi tugas fungsi Oke. fungsinya untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Itu saja, Bu. Oke, jawaban yang sangat benar. Jadi Lisa mendapatkan 10 poin lagi. Bukan Lisa, Bu. Erni tadi yang Oh jawab. iya Bu, salah. Berarti Ibu salah. Fokus, Bu. Iya Bu ya. Oke, berarti Erni mendapatkan 10 poin lagi ya. Ya, Bu. 10 poin lagi. Nah, Erni. oke. Jadi ini pertanyaan terakhir. Apa tugas OJK? Ayo, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan. Tugas OJK ya. Ya. Ada 3. Yang pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor peransuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Itu saja, Bu. Oke, jawaban yang sangat bagus. Jadi kita berikan aplaus buat Lisa. Oke. Lisa mendapatkan 10 poin lagi. Berarti yang Oke, kita akan menghitung poinnya supaya tahu mana yang lebih unggul. Oke. Erni ya. Erni. Sepuluh. Terus jadi Erni tambah 10 poin lagi ya. Jadi Erni mendapatkan 20 poin. 20 poin. Oke, bisa. Tuh. Oke. Bisa ya. Lisa 8 tambah 10 tambah 10. Oke, jadi Lisa mendapatkan 28 poin. Jadi yang poin yang lebih unggul itu Lisa. Oke, plus ya. Oke, untuk anak-anak yang tidak mendapatkan poin, jangan berkecil hati. Nanti minggu berikutnya Ibu akan adakan kuis lagi. Jadi Ibu meminta salah satu murid menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Bank sebagai lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat, dana kepada masyarakat di samping pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Oke, terima kasih Mbak Lisa yang sudah menyimpulkan. Ya, Bu. Jadi materi kita cukup sampai di sini. Oke, tugas yang tidak mendapatkan poin, tugasnya merangkum materi kita pada pagi hari ini.
Itu materinya tentang lembaga jasa keuangan dalam perekonomian. Iya, Bu. Jadi tugasnya dikumpulkan minggu depan ya anak-anak. Jangan Oke, lupa boleh. tugasnya. Tulis tangan ya, Bu. Iya, tulis tangan. Ya, Bu. Oke. Apa ada yang masih ingin ditanyakan tentang tugas yang tadi Ibu berikan? Tidak ada, Bu. Oke. Oh, Ibu lupa. Kalau untuk yang sudah mendapatkan poin, tidak perlu untuk mengerjakan tugas. Oke, Bu. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Kenal, selamat. Ini sudah. Oke, Ibu rasa cukup ya penjelasan kita pada pagi hari ini. Jadi Ibu meminta salah satu murid pemimpin kita dalam doa. Oke? Oke. Mari kita berdoa. Berdoa dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Oke anak-anak, jangan lupa belajar dan jangan lupa mengerjakan tugas. Sampai jumpa minggu depan anak-anak. Oke, Yuk. Bu. Selamat pagi. Pagi.